Menurut Fei Long, di antara 4 keluarga besar, yang terkaya adalah keluarga timur. Karena Town Beast Mountain kaya akan produk, banyak biji, dan bahkan banyak jenius dan harta karun, jadi para orc sangat kaya. Para orc itu kaya, jadi keluarga oriental kaya secara alami. Seperti kata pepatah, sangatlah masuk akal jika mengandalkan gunung untuk memakan gunung dan mengandalkan laut untuk memakan lautan. Misalnya, keluarga Namong menjaga gunung Yaoshan dan mengandalkan monster untuk memakan monster tersebut. Klan monster memiliki banyak produk, jadi tentu saja mereka menghasilkan banyak uang. Keluarga Simen menjaga Mingshan, namun mereka mengandalkan hantu untuk memakan hantu, karena klan Ming relatif damai dan jarang berperang, sehingga mereka tidak menghasilkan banyak uang. Namun, ada lubang hantu di dalam gua. Klan hantu masuk jauh ke dalam tanah dan bertanggung jawab atas dunia bawah. Tidak ada barang langka di dunia bawah, dan nilainya sangat tinggi. Yang paling menyedihkan adalah keluarga Beiming. Di Gunung Zenmo hanya ada jurang yang dalam, tempat dengan suhu tinggi dan nyala api, serta tidak banyak produk. Semua iblis lebih miskin dari hantu. Mereka mengandalkan setan untuk memakan setan. Keluarga timur bergantung pada binatang untuk memakan hewan, dan telah lama menjadi caibol besar teratas di domain barbar selatan. Lu Chen selalu memiliki ide untuk memetik angsa liar dan tidak meninggalkan apapun. Bagaimana dia bisa melepaskan mayat orc yang dilihatnya? Oleh karena itu, rampasan perjalanan ini sangat kaya, puluhan juta jin batu roh kualitas terbaik saja telah dijarah, dan ada juga sejumlah besar pil binatang tingkat tinggi, biji langka, harta karun jenius, yang membuat Lu Chen sangat senang, moncong. Satu-satunya yang disayangkan adalah senjata para orc kurang bagus, walaupun ada juga senjata setingkat harta karun, namun kualitasnya rata-rata, jauh kalah dengan yang dibuat oleh Fat Dragon. Di medan perang, Lu Chen dan yang lainnya tampak seperti hantu malang yang belum pernah melihat dunia, masih mati-matian mencari rampasan. Namun, murid keluarga Dongfang tidak membersihkan medan perang. Ratusan ribu orang berkumpul, semuanya dengan ekspresi hormat, menyaksikan penampilan Xiao Yu. Xiao Yu mengendarai Zuanshan Firefox dengan penuh kemenangan, terus-menerus mengubah posisi, membuat hidangan khasnya, tunjukkan otot. Binatang ilahi, Kirin, musuh para orc, binatang dewa hampir punah di benua Yuanwu. Tiba-tiba seekor muncul di Gunung Zhenshou, dan itu adalah hewan peliharaan Lu Chen. 2 raungan unicorn mengalahkan pasukan jutaan klan binatang. Bisakah orang-orang dari keluarga timur tidak menghormati Xiao Yu? Binatang mistis, bolehkah aku menyentuhmu? Dongfang Wudi tersenyum, berjongkok di depan Xiao Yu, dan berkata memohon. Ketamakan Oriental Wudi terhadap Xiao Yu telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, hampir meneteskan air liur. Yu Qilin, jika Anda tinggal di keluarga timur, apa itu orc? Jika dia memiliki unicorn giok, dia akan berani menyapu Gunung Zhenshou dan memasuki pedalaman Gunung Zhenshou sendirian. Sangat disayangkan bahwa binatang dewa terlalu istimewa dan membutuhkan lingkungan yang sangat khusus, dan orang biasa tidak dapat membesarkan mereka sama sekali. Merayu, Xiao Yu mengangkat kepalanya, dan Dongfang Wudi bahkan tidak terlihat seperti burung, dan mengendarai Zuanshan Firefox. Dongfang Wudi menatap punggung Xiao Yu dengan ekspresi tak berdaya, kacau tertiup angin. Pada saat ini, Lu Chen datang, dan tepuk tangan di sekitarnya segera bergema. Lu Chen menyapu para orc di bawah 6 ekstrim dengan setengah langkah kekuatan tempur Tiangang, dan sangat dipuja oleh banyak anak kecil dari keluarga timur. Visi naga api, bakat silat, menjadi sasaran dikejar, dan tidak ada. Yang salah dengan itu, sayangnya, keluargaku di timur tidak memiliki anak muda sepertimu. Dongfang Wudi memandang Lu Chen, dan tidak dapat menahan ekspresi emosinya. Wilayah Desolasi Timur, Suan Pavilion Pen Fan Baru www, Bikule.vip Tiandaozong, memang ada banyak bakat. Dongfang Tianhu memiliki keterampilan organ tingkat tinggi dan juga jenius. Kata Lu Chen, bakatnya bagus, tapi sayang potensi penglihatannya tidak bisa dirangsang, dan dia tidak bisa mencapai ketinggian sepertimu. Dongfang Wudi menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya harap dia akan pergi ke Sekte Suantian Dao dan berlatih dengan rajin. Jika dia dapat membangkitkan visi dalam 10 tahun, maka masa depannya dalam seni bela diri akan cerah. Lu Chen mengangguk dalam diam, tidak berani berbicara. Apalagi yang bisa saya katakan? Beberapa orang mengalami penglihatan yang terangsang selama proses kultivasi. Beberapa orang melawan musuh, antara hidup dan mati,
membangkitkan penglihatan. Beberapa orang, dalam keadaan marah, mendapatkan penglihatan. Beberapa orang, sebaliknya, mengalami penglihatan dalam keadaan sangat sedih. Beberapa orang mandi untuk memicu penglihatan. Beberapa orang mendapat penglihatan saat mereka tidur. Bagi sebagian orang, hal yang entah kenapa membangkitkan penglihatan. Beberapa orang telah menunggu ribuan atau ratusan tahun sebelum penglihatan mereka muncul. Beberapa orang menunggu seumur hidup, tetapi tidak ada penglihatan yang muncul. Penglihatan setiap orang berbeda-beda, tidak ada kepastian atau rutinitas. Bahkan Lu Chen sendiri tidak tahu bahwa naga api itu mengelilingi tubuhnya, apakah itu sebuah visi. Karena visinya dirangsang, perlu dukungan talenta yang kuat. Lu Chen tidak memiliki dantian, jadi dia tidak memiliki bakat. Naga api itu sebenarnya adalah urat Yanlong yang rusak, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai penglihatan nyata, bukan? Namun, pemisahan Yanlong Mai memperkuat tubuh tempurnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dari sudut pandang ini, meskipun naga api di sekitar tubuh bukanlah sebuah penglihatan, itu lebih baik daripada sebuah penglihatan. Karena keterbatasan waktu, Lu Chen tidak berani tinggal di sini terlalu lama, jadi Sohu kembali mengemas barang-barangnya. Dongfang Wudi mengagumi Lu Chen, jadi dia menurunkan sosoknya dan membuat pengecualian untuk menemani Lu Chen berjalan-jalan. Xiao Yu, kembalilah, kita berangkat. Lu Chen melihat Xiao Yu tidak tahu kemana harus pergi, jadi dia berteriak. Hah, suara nakal seekor binatang muda datang dari kedalaman Gunung Zhenzhou. Segera setelah itu, terdengar suara lari tergesa-gesa, dan titik hitam muncul di kejauhan. Setelah beberapa saat, titik hitam itu mendekat, yang memperjelas apa itu. Itu adalah Xiao Yu. Ia menggunakan Zanshan Firefox sebagai maun, dan berjalan kembali dengan cepat. Berlari di depan Lu Chen, Xiao Yu segera menghentikan Firefox Zanshan, lalu mengedipkan matanya yang besar dan cerah, dan tiba-tiba merentangkan lengannya, lalu menekuknya, memperlihatkan bisep kecilnya. Lu Chen membantu keningnya tanpa daya, orang ini. Pamerkan ototmu lagi. Patriark Dongfang mengajakku berkeliling, jika kamu kembali tidur, kenapa kamu tidak ikut denganku? Lu Chen menyentuh kepala Xiao Yu dan bertanya. Merayu, Xiao Yu menunjuk ke depan, menunjukkan bahwa dia akan mengikuti dan tidak kembali ke Chaos Orb. Kalau begitu ikuti aku dan jangan lari-lari. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia, Fei Long dan yang lainnya mengikuti Dongfang Wudi keluar dari kota berbenteng dan berjalan mengelilingi Gunung Zhenzhou. Gunung Zhenzhou memiliki pegunungan yang indah dan perairan yang hijau, aura yang kaya, dan pemandangan yang lumayan. Sepanjang perjalanan, Dongfang Wudi mengobrol dengan Lu Chen, dan juga memperkenalkan beberapa hal khusus tentang Town Beast Mountain. Sebelum saya menyadarinya, saya sampai di tebing yang menjulang tinggi. Di tengah tebing terdapat sebuah cetakan tangan berukuran besar yang terpatri dalam di bebatuan tebing. Ki yang menakutkan mengalir keluar dari cetakan tangan yang besar, membuat orang merasakan banyak tekanan. Belum lagi Lu Chen dan yang lainnya kewalahan dengan mesin Ki, bahkan Dongfang Wudi mengerutkan kening ketika mereka datang ke sini. Sidik tangan siapa ini? Auranya sangat kuat. Lu Chen mau tidak mau bertanya. Ini adalah segel Kaisar Agung. Segel Kaisar Agung dapat menekan klan binatang. Larangan terhadap gunung klan binatang bergantung pada energi dari segel besar Kaisar Agung. Ini menutup seluruh gunung klan binatang kecuali untuk izin. Jika tidak ada segel Kaisar Agung, klan binatang pasti sudah bergegas ke gunung sejak lama. Keluar, segel Kaisar Agung sudah ada sejak lama, sudah ada selama 100.000 tahun. Dongfang Wudi melihat segel Kaisar Agung dan menghela nafas dalam-dalam, energi segel Kaisar Agung hampir habis. Setelah segel Kaisar menghilang dan pembatasan kota binatang dicabut, umat manusia kita akan langsung menghadapi dampak ras orc, dan tidak akan ada hari kedamaian. 100.000 tahun, Lu Chen terkejut, dia tidak menyangka bahwa cetakan tangan sebesar ini tertinggal lebih dari 100.000 tahun yang lalu, itu terjadi di zaman kuno. Selain itu, Dongfang Wudi juga mengatakan bahwa energi Mahamudra ini akan segera berakhir, namun Ki yang keluar masih sangat menakutkan. Kekuatan apa yang dapat dihasilkannya. 100.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran zaman dahulu, ratusan klan bertempur, klan monster dikalahkan, dan disegel di gua monster, klan iblis dikalahkan, dikunci di gua ajaib, klan binatang dikalahkan, dan mereka dibawa ke gunung binatang buas. Kata tak terkalahkan dari timur. Bagaimana dengan Hades? Lu Chen bertanya.
Hades tidak berpartisipasi dalam perang. Mereka adalah ras asing. Mereka telah memblokir diri mereka sendiri dan bersembunyi di Gua Nether. Mereka tidak tertarik dengan perang di lapangan. Dongfang Wudi berhenti sejenak, lalu menjelaskan rahasia lainnya kepada Lu Chen. Pikiran orang Ming sangat rumit dan misterius. Mereka tidak bersahabat dengan ras manapun, dan mereka adalah musuh bebuyutan ras hantu. Adapun mengapa klan Ming dan klan hantu adalah musuh, pertanyaan ini tidak ada solusinya. Selama 100.000 tahun, kita manusia belum mengetahui apa yang terjadi. Berbicara tentang ini, Dongfang Wudi melirik ke arah Aisan, atau, keluarga Simen akan tahu bahwa mereka telah lama menekan Mingshan, dan mereka telah berurusan dengan hantu secara diam-diam, jadi mereka tahu lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi keluarga Simen sangat ketat bibir dan tidak pernah mengungkapkan apapun, keluarlah. Aosan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengangkat bahu, menandakan bahwa dia juga tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hanya ayahmu Simen Haohan yang tahu. Sayangnya, mulut Simen Haohan sangat keras. Ketiga keluarga bangsawan kami tidak dapat mengorek informasi apapun dengan sekop. Dongfang Wudi tersenyum dan berkata demikian. Dalam pertempuran zaman dahulu, apakah umat manusia kita lebih unggul dan mengalahkan semua ras? Lu Chen bertanya lagi. Tidak, umat manusia di zaman kuno sebenarnya tidak memiliki keuntungan. Mereka memiliki populasi kecil dan sedikit sekutu. Mereka lemah dan akan musnah kapan saja. Kemudian, umat manusia muncul dengan seorang kaisar agung yang membalikkan dunia dengan satu tangan, mengalahkan semua ras yang bermusuhan, dan mengakhiri kekacauan di benua Yuanwu. Umat manusia kita memperoleh kehidupan 100.000 tahun, dan baru kemudian melakukannya kita memiliki kemakmuran yang kita miliki saat ini. Namun, setelah 100.000 tahun, segel Kaisar Agung akan melemah dan ras-ras yang bermusuhan akan bangkit, dan umat manusia akan menghadapi krisis besar. Dongfang Wudi menghela nafas, dengan ekspresi sedih di wajahnya, saya yakin dalam beberapa tahun lagi, perang destruktif di zaman kuno akan muncul kembali di benua Yuanwu. Siapakah Kaisar Agung ini? Lu Chen bertanya. Kaisar Feng Yao, kata tak terkalahkan dari timur. Lu Chen sedikit terkejut, nama ini sangat feminin. Dongfang Wudi melihat keraguan Lu Chen, dan berkata, benar, Kaisar Feng Yao adalah seorang wanita, dan dia adalah satu-satunya kaisar wanita di benua Yuanwu. Mungkinkah ada kaisar besar lainnya di benua Yuanwu? Lu Chen bertanya dengan heran. Tentu saja, hanya saja kaisar besar lainnya lahir sebelum zaman kuno dan menghilang sejak lama. Kata tak terkalahkan dari timur. Lu Chen masih ingin bertanya tentang Kaisar Feng Yao, tetapi Xuanshan Firefox merengek lemah, dan dia harus mengurusnya. Ternyata Firefox Xuanshan tidak tahan dengan aura segel Kaisar Agung, dan sudah diambang kematian. Tapi Xiaoyu baik-baik saja, dia masih memegang telinga Xuanshan Firefox, dan menindas Xuanshan Firefox. Firefox tidak tahan lagi, jadi jangan diganggu. Lu Chen menepuk kepala kecil Xiaoyu, lalu mengambil Xuanshan Firefox, dan melemparkannya kembali ke Chaos Orb. Chaos Orb tidak terpengaruh oleh mekanisme Qi apapun. Setelah Firefox Xuanshan masuk, langsung menjadi ganas. Apakah kamu ingin kembali juga? Lu Chen terus menggosok Xiaoyu dan bertanya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dengan keras, menunjuk ke sisi tebing, dan berteriak keras, seolah memanggil polisi. Lu Chen menoleh untuk melihat, sedikit terkejut, tidak ada seorang pun di sisi tebing. Saat berikutnya, hembusan angin tiba-tiba bertiup, bumi bergetar, dan langit berubah warna. Langit yang tadinya cerah dan cerah tiba-tiba menjadi mendung dan kelabu. Aura segel Kaisar Agung tidak lagi tersebar, tetapi tiba-tiba terkonsentrasi dan melesat ke sisi tebing, yaitu di dalam Gunung Zhenzhou, area terlarang. Di satu sisi tebing terdapat hutan lebat, dan sesosok muncul di sana, dan aura segel Kaisar Agung menunjuk langsung ke sosok itu. Kemunculan sosok itu, dalam radius 100 mil, rerumputan dan pepohonan semuanya layu, dan makhluk hidup pun musnah. Itu adalah ortua dengan rambut dan janggut putih, tetapi sepasang mata binatang yang tajam, dan auranya berkali-kali lebih kuat daripada Oriental Wudi. Hal yang paling menakutkan adalah ada lingkaran cahaya mahkota di kepala ork, dan itu ternyata adalah kekuatan super ork yang menakutkan. Ini mengingatkan Lu Chen bahwa di kedalaman kota iblis, sosok sisa iblis tua itu juga memiliki lingkaran cahaya mahkota. Ork tua ini bukan hanya sisa, tapi individu nyata,
yang wilayahnya tidak bisa dilihat sama sekali, dan nafasnya saja sudah membuat semua orang sesak. Ini masih dalam larangan Gunung Zensou, aura ork tua hanya dapat menampakkan sebagian, jika semua aura ditransmisikan, diperkirakan semua orang bahkan tidak dapat berdiri kokoh, dan mereka semua harus berlutut. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya budidaya ork tua itu. Namun, betapapun menakutkannya ork tua itu, dia masih dihancurkan oleh segel Kaisar Agung. Ork tua itu berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah dengan aura segel Kaisar Agung, dan setiap langkah yang diambilnya, sebagian ototnya meleleh. 10 otot meleleh dalam 10 langkah. Ada ratusan dolar dalam 100 langkah. Setelah 1000 langkah, seluruh kulit ork tua itu meleleh, hanya menyisakan sepasang tulang. Namun, ork tua itu juga menjalankan esensi sejatinya untuk pulih, dan otot-otot yang meleleh dengan cepat diperbaiki. Dengan cara ini, di bawah tekanan Great Emperor Seal, otot-otot ork tua itu terus meleleh dan diperbaiki, terkadang tidak lengkap, terkadang utuh, terlihat mengerikan, tetapi kenyataannya basis budidaya ork tua itulah yang menakutkan. Itu menghilang. Di bawah ketakutan semua orang, ork tua itu berjalan ke tepi tebing, yang merupakan tepi Gunung Zensou, dan dia tidak bisa berjalan lagi. Meterai Kaisar Agung menyegel Gunung Zensou, dan batasan terkuat ada di tepi Gunung Zensou. Kecuali energi dari segel Kaisar Agung habis dan batasannya hilang, para ork tidak akan bisa melintasi gunung kota binatang. Wajah Dongfang Wu dipucat, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah ork tua itu dan berteriak, "Kamu seharusnya tidak berada di sini." "Aku tahu," ork tua itu berkata dengan ringan. "Lalu kenapa kamu tidak kembali? Kalau tidak, aku akan melapor ke benua tengah, dan kalian para ork akan menghadapi bencana." Teriak timur tak terkalahkan. Umat manusia berani memasuki Gunung Zensou, dan mereka juga menghadapi bencana. Nada suara ork tua itu dingin, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Dongfang Wudi, melainkan menatap ke arah Xiaoyu. "Aku hanya datang ke sini untuk melihat, apakah benar ada binatang buas yang masuk ke Gunung Zensou." Benar saja, itu adalah unicorn giok muda, tidak heran pasukan ork akan dikalahkan dalam kekacauan mengaum. Xiaoyu menatap ork tua itu, meraung dengan suara rendah, memamerkan giginya, dan melambaikan cakar kecilnya sebagai ancaman. "Kamu masih muda, kamu tidak bisa mengancam Kaisar." Ork tua itu menyeringai, dan saat otot-otot di wajahnya meleleh dan pulih, senyuman itu terlihat sangat ganas dan menakutkan. "Kalau sudah besar, kamu bisa mencabut kumismu," Lu Chen berkata dengan ringan. Mendengar ini, ork tua itu mengalihkan pandangannya dari Xiaoyu, memandang Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, "Itu belum tentu benar. Di tingkat kaisar saya, unicorn giok belaka tidak dapat menekan saya." "Kamu adalah penguasa unicorn giok." Lu Chen, manusia jenius yang memiliki penglihatan seperti naga api. Mata binatang ork tua itu, yang terus-menerus meleleh dan diperbaiki, menatap Lu Chen dengan tegas, seolah dia ingin melihat menembus Lu Chen. "Tidak," kata Lu Chen. "Oh." Ork tua itu terkejut. "Umat manusia saya memiliki puluhan ribu bakat seni bela diri, semuanya lebih kuat dari saya. Apakah menurut Anda saya berbakat?" Lu Chen berkata begitu, meninggikan ras manusia, tapi secara tidak terlihat meremehkan ras ork. "Klan orku juga memiliki kejeniusan seni bela diri, kamu bisa bersaing dengan kejeniusan klanku." Ork tua itu tidak marah, hanya berkata ringan. "Tidak tertarik." Lu Chen juga menanggapi dengan acuh tak acuh. "Kamu akan tertarik cepat atau lambat," kata ork tua itu. "Saya tertarik, tapi saya tidak punya kesempatan," kata Lu Chen. "Cepat atau lambat akan ada." Ork tua mengatakannya dengan sangat pasti. "Kalau begitu, mari kita bicarakan hal itu saat kita punya kesempatan." Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke segel Kaisar Agung di tebing. Dia merasakan bahwa aura yang memancar dari segel Kaisar Agung semakin kuat, dan dia juga merasakan bahwa penindasan terhadap ork tua oleh segel Kaisar Agung semakin kuat, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak melakukannya, jangan pergi, meterai Kaisar Agung akan menghancurkanmu, dan kemudian kamu, Kaisar Binatang, akan menjadi Kaisar Hantu." Segel Kaisar Agung. Ork tua itu mendengus, lalu berkata, "Energi segel Kaisar Agung hampir habis, dan kekuatannya sudah habis, jadi aku tidak bisa membunuh Kaisar. Ayo pergi." Tidak menyenangkan berbicara dengan orang tua ini. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan ork tua itu, jadi dia pergi begitu saja.
Tunggu, teriak ork tua itu. Ada yang ingin kukatakan? Aku harus kentut, aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk bersungut-sungut denganmu. Lu Chen berkata dengan tidak sabar. Kaisarku, ork tua itu mengambil langkah maju, tetapi tidak dapat menahan kekuatan segel Kaisar Agung, dan dengan cepat mundur, Kaisar dengan senang hati datang ke sini secara langsung. Tentu saja, dia tidak ingin berbicara dengan Anda, dan Anda tidak memiliki kualifikasi. Itu hanya lelucon, kamu telah bekerja keras denganku, dan aku sudah memiliki kualifikasinya. Kamu hanya mengatakan bahwa aku tidak memiliki kualifikasi tersebut. Apakah kamu hidup terlalu lama dan kepalamu kabur? Lu Chen tidak sopan, dan langsung menjawab. Kamu, ork tua itu sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Jika dia bisa melewati garis terlarang dari segel Kaisar, dia pasti tidak akan berbicara omong kosong dan menamparkan bajingan kecil ini sampai mati. Ork tua itu menahan diri untuk beberapa saat, lalu memaksakan dirinya untuk menelan amarahnya, dan kemudian melanjutkan nada tenangnya, sebelum mengatakan tujuan perjalanannya, aku ingin setetes darah giok unicorn. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Melakukan. Lu Chen segera menyela, sengaja tidak menyelesaikan pembicaraan dengan ork tua itu. Kaisarku berguna, ork tua berkata begitu. Namun, ork tua itu masih mengerutkan kening, dia pasti berguna untuk memintanya padamu, bukankah kamu tidak perlu memintanya? Apa gunanya? Lu Chen tidak terlalu peduli, dan terus bertanya. Karena ork tua tertarik pada esensi darah Xiaoyu, dia tentu ingin mengetahui alasannya, dan omong-omong menggali lubang untuk ork tua itu. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Kata ork tua itu, kalau begitu aku tidak akan memberikannya. Kata Lu Shen, kamu, ork tua itu mengerutkan kening, dan ada sinar kemarahan di wajah binatang itu. Begini, saya punya kebiasaan. Saat orang menanyakan sesuatu kepada saya, mereka harus memberitahu alasannya, kalau tidak saya tidak akan setuju. Lu Chen menjelaskan dengan serius. Kaisar ini tidak akan mengambil esensi darah binatang itu dengan gratis, Kaisar ini akan menukar sesuatu. Ork tua itu tidak menanggapi langsung pertanyaan Lu Chen, tetapi mengajukan pertanyaan lain dalam upaya mengalihkan perhatian Lu Chen. Pertukaran apapun tidak ada gunanya. Saya tidak tahu alasannya, jadi saya tidak menginginkannya. Melihat lelaki ork tua itu adalah roh binatang tua, Lu Chen dengan sengaja mengambil Xiaoyu dan menoleh untuk pergi. Tunggu, jangan buru-buru pergi, dengarkan saja apa yang Kaisar katakan. Ork tua itu tidak ingin Lu Chen pergi seperti ini, jadi dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Setetes esensi darah pada dasarnya tidak peduli pada binatang dewa, dan itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Tapi ini Kaisar dapat memberi Anda manfaat besar, harta karun, atau harta langka, kamu bahkan bisa mengajukan permintaan, selama Kaisar bisa melakukannya, aku bisa memuaskanmu. Ork tua, kamu sudah hidup terlalu lama, kamu telah menjadi roh binatang tua. Lu Chen tertawa, menunjuk ke segel Kaisar Agung di atas, dan berkata, tapi jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun, kamu pikir aku tidak tahu. Kamu ingin menggunakan esensi darah kilin untuk menghancurkannya. Segel Kaisar Agung. Tidak ada yang bisa memecahkan segel Kaisar Agung, bahkan esensi darah binatang dewa pun tidak. Ork tua itu dengan cepat menjelaskan. Tidak, tentu saja, jika tidak, dalam kapasitasmu, kamu tidak akan meminta esensi darah kilin dariku. Lu Chen berkata dengan tegas. Kaisar ini menginginkan esensi darah dari binatang itu, bukan untuk membuka segel Kaisar Agung, tetapi menggunakannya untuk kesombongan klan. Binatang buasku. Melihat bahwa Lu Chen telah salah paham terlalu dalam, ork tua itu menjadi sedikit cemas, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan efek dari esensi dan darah binatang suci itu. Oh, esensi darah binatang itu dapat meningkatkan budidaya. Lu Chen terlihat tenang di permukaan, tapi diam-diam dia bahagia. Roh binatang tua, menginginkan sesuatu dari dewa, tetapi juga ingin tutup mulut di depan dewa, itu tidak mungkin. Jika esensi darah Xiaoyu sangat berguna, tentu saja saya tidak akan memberikannya kepada Anda para ork, saya tidak akan menggunakannya sendiri. Bagaimanapun, setetes esensi darah tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyu, dan itu dapat diperbaiki dengan memakan beberapa binatang buas. Ini bukan tentang meningkatkan kultivasi Anda, tetapi tentang meningkatkan ketahanan Anda sendiri terhadap binatang dewa. Ork tua itu menghela nafas, dan sekarang kita telah mencapai titik ini, anggap saja semuanya,
kita para orc dilahirkan untuk ditekan oleh darah binatang dewa, hanya Tian Jiao dari klan orc kita yang memiliki perlawanan yang lebih kuat, jika kita memiliki darah binatang dewa untuk membantu, arogansi klan orc saya tidak akan takut ditekan oleh binatang dewa di masa depan. Kalau begitu aku mengerti, maksudmu biarkan aku menjadi musuh. Lu Chen berkata langsung, jika kita saling berinvestasi, maka kalian bukan lagi musuh. Orc tua berkata begitu, coba kita dengar, modal apa yang kamu punya? Lu Chen tersenyum dan terus menggali lubang lebih dalam, bersiap mengubur orc tua itu hidup-hidup. Esensi darah Xiaoyu bukan untuk meningkatkan budidaya, tetapi untuk meningkatkan ketahanan para orc, yang bisa dinegosiasikan. Lu Chen tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa setelah Xiaoyu menjadi dewasa, dia bisa memusnahkan seluruh klan binatang, itu tidak realistis. Qilin memiliki garis keturunan untuk menekan orc, tetapi penindasannya tidak terlalu bagus untuk orc dengan budidaya tinggi. Belum lagi yang lainnya, hanya orc tua di depannya, unicorn dewasa mungkin tidak bisa menang. Karena itu, bahkan jika orc tua itu mendapatkan esensi darah Xiaoyu hanya untuk melawan penindasan garis keturunan binatang suci itu tidak akan membahayakan umat manusia. Belum lagi, apakah barang-barang Lu Chen begitu mudah didapat? Lu Chen, aku bisa memberikan apa yang kamu butuhkan, kamu tidak bisa menjadi musuh. Saat ini, Dongfang Wudi tidak tahan lagi, dan berkata, Timur yang tak terkalahkan, hanya junior, di depan kaisar, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Setelah akhirnya menunggu keadaan berbalik, Dongfang Wudi ingin turun tangan, dan orc tua itu merasa kesal. Patriark Dongfang, saya punya ukuran sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Lu Chen berkata begitu. Dongfang Wudi tidak berkata apa-apa lagi, itu semua tergantung apa yang dilakukan Lu Chen. Jika Lu Chen ingin menyerahkan darah jade Qilin karena dia rakus terhadap barang-barang Bisman, dia tidak akan duduk diam. Aku akan memberimu 10 miliar kati batu roh kelas atas. Orc tua itu mengajukan penawaran. Patriark Dongfang, apakah Anda memiliki 10 miliar kati batu roh kelas atas di keluarga Anda? Lu Chen tidak menanggapi orc tua itu, tetapi bertanya pada Dongfang Wudi. Tidak terlalu banyak, tapi beri aku waktu 3 bulan dan aku akan bisa menebusnya. Invincible Timur mengatakan demikian. Roh binatang tua, pernahkah kamu mendengar bahwa keluarga Timur juga dapat mengumpulkan 10 miliar kati batu roh berkualitas tinggi? Lu Chen melirik orc tua itu dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah harga kubis. Kamu hanya ingin membantai orang lain, dan kamu tidak ingin membuat dirimu sendiri berdarah. Kamu tidak memiliki ketulusan. 100 miliar kati batu roh kelas atas. Orc tua itu mengerutkan kening, dan menaikkan harga tanpa ragu-ragu. 10 miliar kati dan 1 triliun kati adalah sama bagi saya, dan saya tidak bisa menghabiskan semuanya dalam satu kehidupan. Tetapi Lu Chen berkata, jika Anda hanya ingin menukar batu roh, lupakan saja. Saya tidak memiliki banyak permintaan untuk batu roh, dan harga Anda tidak dapat membuat saya terkesan. Dengan hati nurani langit dan bumi, Lu Chen pasti berbicara dengan hati nuraninya tertutup. Batu roh terbaik adalah sumber daya yang paling dia butuhkan. Meskipun puluhan juta kati telah dijarah di medan perang sebelumnya, tapi benda ini ada di tangannya, bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang? Dia adalah ahli besar energi spiritual, dan dia juga ahli dalam pil energi spiritual. Berapa banyak batu spiritual berkualitas tinggi yang tidak cukup baginya untuk memurnikan pil energi spiritual? Jika pil ki spiritual cukup, tidak perlu menyimpannya untuk menyelamatkan nyawa, dan Anda juga dapat menggunakannya untuk budidaya di waktu biasa. Semakin maju pil energi spiritual, semakin baik efeknya, bahkan harus berada di atas urat energi spiritual. Namun, menghadapi orc tua dengan mahkota lingkaran cahaya di kepalanya, dia tidak puas dengan batu roh kelas atas. Dia menginginkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik dari batu roh terhebat. 100 miliar kati batu roh kelas atas. Selain itu, Gao Hai bergumam pada dirinya sendiri, sedikit bingung. Master Arai membutuhkan banyak batu roh, semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Tapi keluarga Beimingnya menjaga klan iblis. Mereka miskin dan berkulit putih, dan mereka biasanya membawa puluhan ribu kati batu roh kualitas terbaik, jadi mereka sudah sangat kaya. Sekarang dia mendengar bahwa ada begitu banyak batu roh kelas atas, tidak bisakah dia digerakkan seperti air pasang? Sayang sekali Lu Chen yang berhak berbicara, bukan dia, kalau tidak, dia akan langsung setuju.
Kaisar akan memberimu 100.000 pil binatang tingkat 6 dan 10.000 pil binatang tingkat 7. Ork lama mengubah harga lagi. Binatang buas tingkat ke-6 berhubungan dengan alam atas alam Tiangang. Binatang buas tingkat ke-7 berhubungan dengan alam yang naik dan turun dari alam Tiangang. Bisa dibayangkan bahwa pil binatang tingkat 6 itu langka, dan pil binatang tingkat 7 bahkan lebih sulit didapat. Pada saat ini, mata Fei Long berbinar. Pil binatang tingkat 6 dapat mengeluarkan senjata suci, dan pil binatang tingkat ke-7 dapat menempa senjata yang lebih unggul dari senjata suci. Patriark Dongfang, apakah Anda memiliki pil binatang tingkat 6 dan 7? Lu Chen masih tidak merespon secara positif, tapi bertanya lagi pada Dongfang Wudi. Tidak ada satupun di tingkat ke-7, tapi ada lusinan di tingkat ke-6. Kata tak terkalahkan dari timur. Bagaimana kalau memberiku beberapa? Lu Chen bertanya. Tidak masalah. Dongfang Wudi membuka cincin luar angkasa di tempat, mengeluarkan 10 pil binatang tingkat 6 dan memberikannya kepada Lu Chen. Meskipun 10 pil binatang tingkat 6 baru berada di awal tingkat ke-6, Lu Chen masih menerimanya dengan senyuman. Sekarang, aku punya pil binatang buas, dan aku tidak membutuhkan pil binatang buasmu. Ketika Lu Chen mengatakan ini, ork tua itu sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah binatang tua itu. Pil monster tingkat 6 milikmu itu juga disebut pil monster. Apa yang akan diberikan Kaisar kepada Anda adalah pil binatang buas tingkat ke-6, dan pil binatang buas tingkat ke-7. Bukankah itu akan menjadi pil dewa di matamu? Bajingan kecil, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu tidak menginginkan batu roh atau pil binatang, maka aku akan memberimu sekumpulan harta karun jenius yang berharga. Aku jamin kamu tidak akan bisa menemukan harta karun jenius ini di luar gunung kota binatang. Harta karun jenius, aku punya banyak. Bagaimana dengan biji langka? Aku bisa memberimu 10 miliar kati besi peri. Apakah itu besi peri? Lu Chen mengeluarkan sepotong besar besi peri, menimbangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, saya punya banyak, dan saya tidak bisa menggunakan semuanya. Lalu apa yang kamu perlukan? Ayo, katakan. Ork tua itu sangat marah pada Lu Chen, dan harus merendahkan dirinya lagi. Tidak mungkin, dia sangat menginginkan setetes darah dari tubuh Yukilin. Selama masih ada setetes darah binatang dewa, arogansi klan ork tidak perlu takut akan penindasan darah binatang dewa. Hal ini sangat penting bagi para ork, karena ras manusia memiliki master binatang, dan beberapa master binatang mungkin memiliki binatang dewa, yang sangat merugikan ras binatang. Akan ada pertempuran antara ras manusia dan ras ork cepat atau lambat, ketika mereka bertemu dengan master binatang dan binatang dewa, dan kesombongan ras ork tidak memiliki perlawanan terhadap binatang dewa, semuanya akan berakhir. Hanya saja ork tua itu tidak bisa memahaminya. Lu Chen bukanlah master binatang, mengapa dia bisa memelihara binatang? Unicorn giok jelas merupakan binatang kelahiran, dan ia dilahirkan oleh tuan binatang, jadi tidak ada yang bisa membesarkannya kecuali tuan binatang itu sendiri. Kamu bisa memberikan apa yang aku inginkan, tapi kamu tidak akan melakukannya. Lu Chen berkata begitu. Aku bersumpah, selama aku bisa melakukannya, aku akan memuaskanmu. Ork tua itu terpaksa bersumpah. Aku ingin, sari darahmu. Lu Chen berbicara perlahan, dan pengenalan bab kedua dari teknik penempaan tubuh darah binatang muncul di benaknya. Menempa tubuh dengan darah raja binatang, tubuh sangatlah kuat. Dan ork tua di depannya, bahkan lingkaran cahaya mahkotanya telah memadat, jika tidak ada yang lain, dia adalah raja para ork. Ork berasal dari binatang buas, dan mereka adalah keturunan darah. Esensi darah ork pasti bermanfaat. Tentu saja, esensi darah ork biasa tidak berguna, dan energinya terbatas. Tapi esensi darah dari Beast King sangat kuat, jadi berbeda. Bisa, ork tua itu memikirkannya dan setuju. Baginya, setetes darah tidak melukai limpa atau perutnya, dan itu tidak masalah. Tapi kemudian, kata-kata Lu Chen langsung membuatnya terpental. Saya ingin 1 barel. Lu Chen si membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah kamu menginginkan nyawa kaisar? 10 kaisar tidak dapat menghasilkan seember darah. Ork tua itu hampir dibuat gila oleh Lu Chen, dan merasa ada lusinan kesenjangan generasi dengan Lu Chen, dan sangat melelahkan untuk berkomunikasi dengan Lu Chen. Mengapa kecil ini begitu sulit? Anda menginginkan esensi darah kaisar ini? Itu tidak lebih dari berlatih teknik latihan tubuh. Setetes sari darah kaisar ini sudah cukup bagimu untuk membuat kulit tembaga dan tulang besi.
Untuk apa Anda menginginkan ember? Apakah Anda ingin memperbaiki sampai akhir zaman? Juga, ember di mulut anak ini, entah apa itu. Itu tong kecil atau tong besar. Seandainya anak ini membawa tong raksasa. Kalau begitu, ayo ambil 10.000 kati sari darah dulu. Lu Chen menghela nafas dan akhirnya menyerah. Ork tua itu memandang Lu Chen dengan wajah pucat, dan menelan dengan susah payah. Sejujurnya, ork tua itu benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya, membuka segel Kaisar Agung, lalu menamparnya, dan mati bersama bajingan kecil ini. 390. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bajingan, menurutmu apakah Kaisar adalah genangan darah? Ork tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, 10.000 kati darah, tidak. Jika 10.000 jin darah diserahkan, dia hanya akan memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dan wilayahnya mungkin jatuh, yang lebih buruk dari hidupnya. Berapa banyak yang bisa kamu berikan? Lu Chen bertanya dengan serius. Roh binatang tua itu jatuh ke dalam lubang, dan dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia harus menahan tawanya, dia tidak bisa tertawa, dan dia tidak berani tertawa. 100 kati. Ork tua itu berpikir sejenak dan berkata, "Selamat tinggal." Lu Chen memeluk Xiaoyu dan ingin pergi lagi. "Tunggu, 1000 kati, tidak lebih." Ork tua itu sedang terburu-buru dan berteriak dengan cepat. 9.000. Lu Chen diam-diam merasa geli, jadi dia menjawab dengan santai. 2.000. Ork tua itu mengerutkan kening. 8.000. Lu Chen menyerah. 3.000. Ork tua itu mengerutkan kening dan terus menawar. 7.000. Lu Chen membuat kelonggaran lain. 4.000. Ork tua itu tidak punya pilihan selain terus menawar. Darah esensi bukanlah darah biasa, itu adalah esensi darah seluruh tubuh. 1000 kati lebih banyak dan 1000 kati lebih sedikit akan berdampak besar pada tubuh. 6.000, jika lebih rendah, saya akan berbalik dan pergi. Lu Chen berkata begitu. 5.000, tidak peduli seberapa tingginya, Kaisar ini tidak mampu membelinya. Ork tua itu sangat marah hingga dia hampir kabur. 5.000 kati esensi darah sudah menjadi batasnya, dan dia benar-benar tidak bisa memberi lebih banyak, jika tidak, kerusakan pada tubuhnya akan terlalu besar, dan akan sulit untuk menebusnya di masa depan. Membuat kesepakatan, Lu Chen tertawa, dia benar-benar menggali lubang yang bagus, ork tua itu tidak bisa berhenti, itu sangat menyenangkan. Tentu saja, semakin ork tua itu seperti ini, semakin penting darah Xiaoyu. Namun, ork tua itu memberikan 5.000 kati darah secara cuma-cuma, jadi dia harus menolaknya, kalau tidak dia akan hancur. Lu Chen, kamu, Dongfang Wudi sedang terburu-buru, dan hendak menghentikan Lu Chen, tapi suara Lu Chen terdengar dari telinganya. Aku selingkuh dari ork tua itu, Patriark Dongfang, tolong jangan bicaralah, jangan sampai kita merusak acara besar ini. Dongfang Wudi memandang Lu Chen, dengan penuh keraguan di dalam hatinya, bisakah kamu menipu ork tua itu? Tahukah kamu siapa ork tua itu? Namun keraguan tetaplah keraguan, Dongfang Wudi tetap mengikuti permintaan Lu Chen dan berhenti berbicara. Bagaimanapun, dengan segel Kaisar Agung, bahkan jika ork tua itu ditipu, dia tidak bisa melupakannya. Saudaraku, jangan berdagang. Saat ini, Fei Long benar-benar berbicara. Kenapa? Ork tua itu terlihat seperti pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bukankah darahnya harum? Lu Chen bertanya balik sambil tersenyum. Darah Xiaoyu lebih harum. Fei Long berkata dengan cepat, semakin musuh menginginkan sesuatu, semakin berharga sesuatu itu, dan semakin sedikit Anda dapat memberikannya. Ini, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia berpura-pura berpikir serius, tetapi di dalam hatinya dia mengacungkan jempol pada Fei Long. Kerja sama orang ini sungguh luar biasa. Saya khawatir ork tua itu akan mempermainkannya. Ketika kata-kata Fei Long keluar, ork tua itu akan takut akan pertobatannya, dan kemungkinan besar tidak akan berani main-main. Lu Chen, kamu telah menyetujui kesepakatan itu. Sebagai kebanggaan umat manusia, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Benar saja, ork tua itu sangat khawatir dan mengatakan hal yang sama. Saya menepati janji saya, dan kesepakatan akan selesai. Lu Chen mengangguk, lalu berkata, tapi, bagaimana kalau kita berdagang seperti ini melalui pembatasan? Kaisar punya caranya sendiri. Ork tua itu mengeluarkan 2 botol transparan. Kedua botol itu tidak sederhana,
dan energi aneh terselubung di dalamnya. Apalagi botolnya bersinar dengan cahaya redup, dan ada tulisan di badan botolnya, yaitu garis rune. Lu Chen adalah ahli rune, jadi dia bisa memahaminya dalam sekejap. Itu adalah serangkaian rantai rune dengan arti melanggar tabu. Ini adalah makna yang sangat mendalam. Orang yang bisa mengatur rangkaian rantai rune ini pastilah seorang master rune yang sangat ulung. Selain itu, untuk dapat menuliskan kelompok rantai rune yang dalam ini ke dalam bentuk tertentu, harus ada ahli prasasti yang sangat ahli untuk membantu. Orc juga memiliki master rune dan master prasasti yang sangat kuat, yang benar-benar membuka mata. Kedua botol ini sangat istimewa, dapat menjamin sari darahnya dan tidak akan terpengaruh oleh segel Kaisar Agung. Orc tua itu melempar botol dan berkata, "Mari kita saling mengeluarkan darah dan berdagang pada saat yang sama." Lu Chen mengambil botol itu, memandang ke arah Xiao Yu, tidak berbicara, tetapi hanya mendorong ke arah lengan Xiao Yu. Xiao Yu tidak bisa berbicara bahasa manusia, tapi dia tahu bahasa manusia, dan dia bisa mendengar dengan jelas kesepakatan antara Lu Chen dan orc tua itu. Xiao Yu tidak ragu-ragu, setetes darah tidak berarti apa-apa, jadi dia segera menamparkan dadanya dan memuntahkan setetes darah. Tetesan darah itu sangat jernih, seperti setetes cairan batu giok kristal, seolah-olah berasal dari air ilahi 9 surga. Walaupun sari darahnya indah, energinya sangat kuat, dan aura binatang suci yang dipancarkannya sangat menakutkan, merusak ruang di sekitarnya. Lu Chen dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap esensi darah Xiao Yu, tetapi menemukan bahwa setetes esensi darah ini sangat berat, beratnya setidaknya 100 kati. Dia tidak berani menyimpannya di tangannya, dan langsung memasukkannya ke dalam botol transparan. Esensi darah Jade Kilin sungguh istimewa. Orc tua itu dengan rakus melihat darah di dalam botol, dan kemudian menunjukkan kegembiraan. Hei, apa yang kamu lihat? Cepat biarkan aku berdarah, apakah kamu masih ingin membuat kesepakatan? Lu Chen tidak sopan kepada orc tua itu. Biarkan saja, lepaskan sekarang. Orc tua itu mengambil botol itu dengan satu tangan, lalu meninju dadanya sendiri. Dengan kagum, dia memuntahkan seteguk darah emas ke dalam mulut botol. Darah emas jatuh ke dalam botol, menimbulkan suara keras, terdengar berat. 5.000 kati, tidak kurang 1 kati pun, jika tidak jangan salahkan saya karena membatalkan transaksi. Lu Chen mengancam, jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangan 1 kati pun. Wajah orc tua itu pucat dan dia masih terengah-engah. Sepertinya dia sudah kehilangan banyak darah, jangan buang waktu, ayo buat kesepakatan, dan lempar botolnya bersama-sama. Karena darah dimuntahkan, ia meninggalkan tubuh dan tidak akan kembali. Percuma kalau diminum kembali, tidak ada bedanya dengan minum air putih, hanya dicerna oleh lambung. Sebab sari dan darahnya diproduksi oleh sumsum tulang, bukan lambung. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak perlu lagi bermain-main dan saling melempar botol. Lu Chen mengambil botol yang dilemparkan oleh orc tua itu, menimbang botolnya, dan mendapatkan gambaran kasar tentang esensi dan darah di dalam botol, jadi dia tidak bisa menahan senyum. 5.000 kati, tidak lebih, tidak kurang, orc tua itu memuntahkan darah dengan sangat akurat. Berat sari darah orc tua jauh lebih berat dibandingkan sari darah unicorn. Esensi darah yang hanya seukuran kepalan tangan ternyata memiliki berat 5.000 kati, sungguh tak terbayangkan. Yang lebih mengejutkan Lu Chen adalah esensi darah orc tua itu berwarna emas, yang berarti tingkat budidaya orc tua lebih tinggi dari yang diharapkan. Dengan roh dan darah binatang suci di tangan, orc tua itu menyeret tubuhnya yang lelah pergi, tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Kepada Lu Chen, setelah berjalan 100 mil dan memasuki hutan lebat, dia meninggalkan jangkauan penindasan dari segel Kaisar Agung. Otot orc tua itu tidak lagi meleleh, dan aura seluruh tubuhnya meningkat. Wajah binatang yang keriput akhirnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya dan penghinaan yang tak ada habisnya terhadap Lu Chen.